Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jaya Agung Teguh dari PTI A2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perakitan komputer melalui IT Essential Virtual Desktop. Langsung saja masuk ke power supply. Power supply adalah komponen yang menyediakan daya listrik ke semua komponen komputer. Ini mengubah arus listrik dari sumber daya listrik menjadi bentuk yang sesuai untuk digunakan oleh komputer. Lanjut, dengan power supply screw ataupun baut penguncinya, klik OK, masuk ke motherboard. Lanjut, kita masuk ke RAM 1. RAM 1 ini atau yang disebut dengan random access memory. Dan tidak pula kita perekatkan sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Masuk ke RAM 2. RAM 2 ini adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh komputer. RAM 1, RAM 2 merujuk pada modul RAM yang dipasang pada motherboard untuk meningkatkan kapasitas memori komputer. Dan tidak pula kita perekatkan kembali. Lanjut, kita masuk ke CPU atau yang disebut dengan Central Processing. CPU ini adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. Ini adalah komponen yang paling penting dalam sebuah komputer. Dan tidak pula kita perekat pertama dan perekat yang kedua. Lanjut, kita masuk transport compound. Transport compound adalah bahan yang digunakan antara CPU dan SIC untuk mengoptimalkan resep panas. Ini membantu mendinginkan CPU dan menghilangkan udara yang terperangkap di antara keduanya. Lanjut, kita masuk dengan heatsink. Heatsink adalah perangkat pendingin yang terpasang pada CPU. Ini berfungsi untuk penyerap panas yang dihasilkan oleh CPU mengeluarkan ke udara sekitar mendinginkan CPU-nya. Dan tidak pula kita perekatkan kembali. Lanjut, kita masuk ke kabelnya. Lanjut, kita install motherboardnya dan kita pasangkan kembali. Dan tidak pula kita kasih baut penguncinya, adapter card. Pertama itu ada NIC. NIC ini adalah kartu yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Ini memungkinkan komputer untuk mengirim dan menerima melalui koneksi jaringan. Dan tidak pula kita pasang baut penguncinya. Lanjut, dengan wireless NIC adalah kemungkinan kabel yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Lanjut, kita baut ke si baut penguncinya. Lanjut, video adapternya. Video adapter ini adalah kartu yang mengontrol tampilan grafis pada komputer. Ini mengubah sinyal dari komputer menjadi gambar dapat ditampilkan di monitor. Lanjut, kita pasang baut penguncinya. Kita klik OK, masuk ke internal drivers. Lanjut, kita masuk ke hard disk atau yang disebut dengan HDD. Ini adalah perangkat penyimpanan utama dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data jangka panjang seperti sistem operasi, program, dan file pengguna. Lanjut, kita pasangkan kembali. Dan tidak pula kita pasangkan bautnya. Masuk ke, kita klik OK. Masuk ke external base yang disebut dengan optical drive. Optical drive ini adalah perangkat yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada media optik seperti CD, DVD, ataupun Blu-ray. Lanjut, kita pasang dengan baut penguncinya. Dengan floppy drive. Floppy drive ini adalah yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada disket. Lanjut, kita pasang baut penguncinya. Kita klik OK. Ke internal. Di sini ada pata kabel. Pata kabel ini adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti HDD, optical drive, atau floppy drive ke motherboard menggunakan antarmuka pata. Langsung saja kita pasangkan. Dan tidak pula kabelnya. Langsung saja kita pasangkan kembali.
masuk ke probably kabel dan kita pasang juga. Dan kita pasangkan kembali. Lanjut, kita masuk ke SATA kabel. SATA kabel ini adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti ADD, optical engrave, motherboard menggunakan antarmuka SATA. Kita pasangkan kembali. Kabelnya kita pasangkan kembali. Lanjut, kita pasang kabel berikutnya. Dan kabel berikutnya kita pasangkan, kita paskan terlebih dahulu. Dan kabel berikutnya kita pasang, kita klik OK, masuk ke internal kabel, kita masuk ke case panels. Case panels ini adalah bagian luar casing pelindung komputer. Kita pasang bautnya juga. Lanjut, kita pasang kabel monitornya. Kita pasang terlebih dahulu. Lanjut, kita masukkan kabel keyboardnya. Kita paskan. Lanjut, kita masukkan kabel mouse-nya kembali. Lanjut, kita sambungkan kabel internetnya. Lanjut, kita masukkan kabel USB-nya. Lanjut, kita masukkan wireless antenanya. Dan yang terakhir, untuk power card-nya disebut dengan kabel penghidup power off dan on. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.